Selamat Selamat malam. malam, Mbak. Oke. Mbaknya dari Kristen. Iya, saya dari Kristen. Oke, mungkin kita bisa berdiskusi. Mbak mau nanya atau mau ditanya nih? Nanya dulu deh. Nah, silakan. Eh, ini perbedaan aja sih ya. Saya juga masih bingung. Kalau misalnya di Kristen itu kan kita lebih memprioritaskan yang namanya Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat gitu. Hmm. Nah, kalau di Islam itu kan nggak ada, ya kan? Nah, jadi tuh kalau di Kristen tuh dominannya ada penyelamat gitu. Maksudnya ada loh yang orang kita percaya, seseorang yang kita percaya, yang kita udah tahu bahwa dia itu dari sana gitu, dari surga, terus menjelma jadi manusia, terus dari firman yang dia berikan kita percaya, dan kemudian dia mati di kayu salib, bangkit, dan dia kembali lagi ke surga gitu. Itu definisinya kita tuh percaya gitu sama Tuhan Yesus karena dia emang dari sananya gitu. Nah, terus Lalu? kalau untuk yang dari agama Muslim, maksudnya apa gitu yang dipercayain? Itu sih pertanyaannya Pak Ustaz. Soalnya bingung di situnya. Baik, Mbak. Jadi gini ya. Saya katakan di Muslim itu juga ada penyelamatnya. Siapa penyelamatnya? Yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan surga. Jadi bukan dari surga lagi, bukan yang numpang di surga menyelamatkannya, tapi yang menciptakan surga. Jadi surga itu miliknya. Jadi itulah yang menyelamatkan kami gitu. Yang membuat surga, yang menciptakan surga, yang punya surga. Di mana ayatnya? Di dalam Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang Islam. Jadi ada penyelamatnya. Siapa penyelamatnya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan surga. Kalau Yesus kan katanya dari surga, berarti Yesus numpang, Mbak. Numpang di surga, kan kayak gitu. Jangan ikut yang numpang, ikut yang menciptakan surga, ya. Ikut pemilik surganya, bukan yang numpang dari surga, bukan. Terus, Mbak, ya. Terus Nabi Muhammad juga menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan. Apa istimewanya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lah di dalam hadis yang pertama kali membuka pintu surga. Jadi kami dijamin selamat oleh yang pertama kali membuka pintu surga. Kalau Yesus sekarang katanya ke surga, tapi Nabi Muhammad belum buka, aduh ngambang Yesusnya di pelatar surga, Mbak. Jadi ikuti yang pemilik surga, ikuti yang buka pertama kali kunci surga, itu yang harus diikuti. Saya mau tanya nih Pak, tadi yang membuka pintu surga, kalau yang membuka pintu surga kan pasti yang dari surga ya. Kalau kita dari secara definisi kita lihat gitu dalam bahasa Indonesianya. Nah, sedangkan yang saya tahu itu manusia gitu. Bagaimanakah cara dia membuka pintu surga? Baik, Mbak. Kalaunya yang membuka pintu surga belum tentu yang berasal dari surga. Belum tentu. Bisa juga kuncinya dititip, kan kayak gitu. Bisa dibuka itu surga. Kan kayak gitu juga kemungkinannya. Jadi Mbak, yang membuka pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu dari surga? Mbak, begini, Nabi Muhammad itu diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Rafiqul A'la. Apa itu Rafiqul A'la? Yaitu tempat paling tinggi di antara seluruh makhluknya. Lebih dari surga lagi itu, Mbak. Kalaunya cuma Nabi Muhammad cuma buka pintu surga, cuma main-main aja itu beliau. Gitu. Oke, baik Pak. Saya mau tanya lagi nih. Nabi Muhammad itu manusia apa bukan? Manusia, Mbak. Beliau Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Beliau itu adalah utusan Allah. Oke, baik ya Pak. Kalau jika manusia, apakah dia juga termasuk keturunan Adam? Pastinya iya kan Pak? Kalaupun Ya,
Kalau Ya, manusia kan kita taunya dari keturunan Adam toh. ya, keturunan Adam. Nah, dari cara sejarahnya, kalau dari agama saya ya, namanya sudah keturunan Adam, pastinya dia pernah jatuh ke dalam dosa, gitu kan. Apapun ceritanya, sampai keturunan apapun, manusia itu akan berdosa karena sudah dari Adam dan Hawa. Nah, kalau misalnya tadi Nabi itu manusia gitu, pasti dia akan berdosa. Apakah layak gitu memegang kunci kerajaan sorga gitu? Kunci sorga gitu, kunci sorga. Nah, Baik Mbak. seperti itu Baik. logikanya, Pak. Sebentar, saya kupas nih satu-satu ya. Pertama, Ya. yang Anda katakan keturunan Adam itu berdosa itu kepercayaan Kristen, bukan kepercayaan dari kitab Anda, bukan. Karena di kitab Anda tidak ada istilah dosa waris, itu nggak ada. Dan Adam pun bertobat, diampuni, nggak ada turun-temurun dosa, nggak ada. Jadi itu kepercayaan Kristen yang melenceng dari kitabnya. Itu perlu Anda tahu, nggak ada dosa turunan, nggak ada dosa waris di situ. Karena dari Adam nggak ada. Sekali lagi, saya tahu ke ceritanya Adam itu bertobat, dia minta ampun. Nah, jadi yang namanya Adam sudah bertobat minta ampun, maka turun temurun setiap anak yang dilahirkan itu suci. Makanya di dalam agama Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu suci, gak ada diwarisi dosa. Nabi Adam itu udah bertobat gitu di kitab Anda, jadi nggak ada dosa waris. Hoax. Di Yehezkiel 18 nomor 20, bapak tidak akan menanggung dosa anaknya dan anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Tuh kitab Anda. Lenceng itu kepercayaan Kristen, nggak ada dosa waris itu. Ya hanya doktrin Kristen, beda dengan kitabnya, nggak ada dosa waris. Nah, berkaitan tentang ya kalaunya Yesus yang layak ke surga, kata Anda kan kayak gitu. Ya, kalau menurut Anda keturunan Adam itu berdosa semuanya. Maria kan keturunan Adam juga, manusia juga. Artinya manusia melahirkan anak yang berdosa gitu. Melahirkan Yesus yang berdosa. Maria juga keturunan Adam sama. Ya, Maria itu lain halnya apa? Lain halnya Yesus ini nongol gedebuk dari langit jatuh ke bumi gitu. Bisa kita katakan bukan keturunan Adam, tapi kalau Yesusnya juga lewat Maria sama lewat keturunan Adam juga. Gitu, Mbak. Ada lagi? Nih kalau Mbak nggak percaya nih, saya tampilkan ya sama Mbak ya. Jadi yang dikutuk itu Mbak, waktu kejadian Adam itu yang dikutuk adalah ular dan tanah. Adamnya bertobat dan diampuni, nggak ada lagi dosa waris. Anda perlu tahu itu. Nah makanya di sini nih dikatakan nih di kitab Anda. Sabar, saya bukakan. Nih. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati ya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan orang-orang fasik akan tertanggung atasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan kayak gitu. Barang siapa berbuat dosa sekecil apapun, dia akan menerima balasan dosa tersebut. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, maka dia akan menerima balasan kebaikan tersebut. Kan gitu. Gitu Mbak. Ada di kitab Anda. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Beda kan? Dengan ajaran Anda dengan kitab Anda sendiri beda udah gitu. Ada lagi? Oke, saya tuh tentang itu masih kurang mendalaminya Pak ya.
Cuman saya tuh pernah sempat baca di Kejadian gitu tentang si ular ini, ya kan, bahwa itu lebih ke keturunannya gitu. Jadi saya belum mendalamin, karena yang saya dalamin itu adalah tentang keselamatan gitu kan. Jadi tadi dari yang Islam tadi bahwa ya pencipta surga itu yang menyelamatkan gitu. Terus kalau dari kami ya pastinya kita percaya sama Tuhan Yesus yang datang dari surga ke dunia. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa apa ya? Dia tuh bukan numpang, Pak. Sebenarnya dia tuh Tuhan gitu. Apa ya dikatakan? Kalau di itu kan di Alkitab ada dua perjanjian ya, perjanjian baru dan perjanjian lama. Pertama perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu di mana ya memang orang zaman di situ tuh tidak bisa mengenal Tuhan secara langsung, melihat secara langsung melalui nabi-nabi gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, di mana beberapa juga nabi sudah menubuatkan bahwa akan adanya datang Raja Damai gitu, yaitu Tuhan Yesus yang kita kenal. Nah, barulah kita tahu gitu adanya perjanjian baru. Nah, dari perjanjian baru itu dari mana Tuhan Yesus itu? Ya Tuhan Yesus itu Tuhan itu sendiri yang ada di surga. Cuman dia datang ke dunia itu ingin menyampaikan firman-Nya secara langsung kepada manusia. Tapi dengan diri dia yang masih apa ya, suci gitu ya, masih apa ya, Tuhan gitu kan, nggak bisa langsung bertemu sama manusia berdosa, sehingga dia menjelma menjadi manusia. Datanglah dia ke dunia melalui kandungan, melalui perutnya si Maria gitu, dan lahirlah dia. Terus kemudian kenapa dia harus disalibkan? Nah, di situ juga ada beberapa alasan. Disalibkan itu pun juga ada maksudnya. Jadi kalau orang zaman dahulu itu kalau untuk menembuskan dosa mereka, pastinya mereka itu nyembelih domba gitu ataupun kambing gitu kan. Nah, korban bakaran. Tetapi pas ketika Tuhan Yesus datang tidak perlu, cukup darah Tuhan Yesus yang suci itu bukan kita, asalkan kita percaya seperti itu. Dan disitulah saya tuh kayak yakin gitu sama Tuhan Yesus karena dia datang dari sana, dibuktikan gitu. Seperti itu, Pak. Saya tanggapi ya, Mbak ya. Lagi-lagi ya, itulah Anda korban doktrin kekristenan Anda. Beda pula dengan kitab Anda. Nah, pertama, Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan atau Allah, tetapi dia adalah hamba Tuhan. Di mana ayatnya? Nih, di kitab Anda ya. Dia adalah hamba Tuhan. Nih, Mbak ya. Apa nih bacanya? Ya. Yesus hamba Tuhan. Oke. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Dan Yesus mempunyai Tuhan. Nih ayatnya. Yesus mempunyai Tuhan. Ya. Nih, saya bukakan dulu. Yesus mempunyai Tuhan. Nih. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Dia punya Tuhan. Tuh ya. Tuh. Yesus punya Tuhan. Lagi-lagi Yesus punya Tuhan. Terus kata Anda apa lagi, Mbak? Kata Anda, Yesus datang ke muka bumi, dia adalah Raja Damai. Salah. Kebalikannya lagi. Yesus datang ke muka bumi bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Nih ayatnya. Nih. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Apa itu pedang? Buat apa? Kupas bawang? Nggak mungkin. Yang namanya pedang buat perang, buat rusuh, kan kayak gitu. Jadi Mbak, doktrin Anda, doktrin kekristenan Anda itu bukanlah ajaran Yesus. Beda dengan ajaran Yesus, ajaran Kristen. Kristen tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah kenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Yesus juga tidak pernah memerintahkan kita jadi Kristen. Gak pernah sama sekali. Yesus tentang dirinya pasti dia lebih tahu tentang dia. Saya tentang diri saya pasti saya yang lebih tahu. Kan kayak gitu. Dan Anda, ya Mbak ya,
Anda seorang wanita, pasti yang lebih tahu tentang diri Anda adalah Anda, bukan orang lain. Begitu pula Yesus, tentang dirinya pasti dia yang lebih tahu. Gak pernah ada Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan maupun Allah. Gak ada. Ya, tadi ada kan di ayat Alkitab bilang kalau Yesus itu hamba Tuhan, seperti itu ya. Nah, kalau saya diajarkan, saya juga sempat agak bingung gitu. Kenapa sih dikatakan Yesus itu hamba Tuhan? Terus ada juga kok ayatnya mengatakan tentang Tuhan Yesus itu membasuh kakinya Petrus. Jika engkau mengatakan aku Tuhan, iya benar, akulah Tuhan, seperti itu. Nah, itu sebenarnya tentang kerendahan hati Tuhan Yesus untuk menceritakan kepada orang, kepada murid-muridnya bahwa kita itu harus merendahkan diri gitu. Walaupun Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia belajar merendahkan dirinya gitu. Artinya tidak sombong gitu kan. Jadi itu yang teladan yang kita ambil dari si Yesus tadi. Nah, dia juga mau mati di kayu salib bukan berarti dia nggak bisa seperti itu mengampuni manusia, tapi dia itu teratur gitu. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mbak, sedikit yang maksud Anda ini artinya Tuhan Allah itu merendahkan dirinya jadi manusia gitu. Maksudnya memiliki sifat kerendahan hati, seperti itu, kerendahan hati. Ya, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Itu yang teladan yang kita ambil dari Tuhan Yesus, seperti itu. Terus tidak mengatakan dirinya aku Tuhan, aku seperti ini, tidak. Jika engkau manggil aku Tuhan, ya itu benar. Itu kan jika ya, ada ayat Alkitabnya saya masih ingat itu di Yohanes atau di mana tentang Tuhan Yesus membasuh kakinya si Petrus, ya kan. Jadi kita ambil teladan Tuhan Yesus itu adalah kerendahan hatinya, Pak, seperti itu. Nah, itu saya diajarkan. Terus dikatakan membawa pedang, ya kan. Itu dikatakan itu ada ayatnya lagi di bawah itu, Pak, dijelaskan tentang kita mengikuti Tuhan Yesus gitu. Kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, kita sudah tidak akan lagi berpikir kayak nanti keluargaku bagaimana, ya kan, orang tuaku bagaimana. Kalau kita memang ikut Tuhan Yesus, kita fokus sama Tuhan Yesus, kita tidak akan melihat lagi siapapun di sekeliling kita, seperti itu. Nah, itu yang saya tangkap, Pak. Baik, Mbak, saya mau tanggapi dulu. Berarti satu yang mau saya minta konfirmasi kepada Anda, berarti Allah itu yang Maha Kuasa merendahkan dirinya menjadi manusia gitu. Ya, seperti itu. Sifatnya yang memiliki kerendahan hati. Itu yang saya kerendahan tahu. Hati jadi merendahkan diri ya. Baik, Mbak, saya mau tanya dulu ya. Kalau seperti itu sifatnya ya, Mbak, kita manusia ya. Saya dan Anda manusia, betul? Benar. Kita makan nasi itu pantas nggak? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran? Kalau dari kita lihat sih nggak pantas sebenarnya. Nggak pantas. Iya. Kita yang manusia aja ciptaan Tuhan, Mbak, ada yang nggak pantas bagi diri kita. Ada yang kagak pantas untuk manusia. Apalagi untuk Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu merendahkan diri jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditangkap manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Kagak pantas Tuhan itu mati. Dan intinya kagak pantas pula Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Oke, Pak ya. Oke, saya akan jawab ya. Itu tadi menurut pemikiran Bapak, bukan menurut pemikiran Tuhan. Seperti itu. Kan tadi saya sudah kasih tahu bahwa Tuhan itu mengajarkan kerendahan hati. Memang, kalau kita lihat secara manusia, memang tidak pantas, Pak. Tapi kalau jika Tuhan bilang iya, kita nggak bisa bilang apa, Pak. Dan saya salut gini ya, Pak ya. Kalau saya bilang, ya memang, kok Tuhan seperti itu sih? Kan Tuhan punya kuasa. Harusnya Tuhan bisa dong ngelakuin hal yang gak harus kayak gitu sesuai dengan derajat dia gitu kan. Tapi saya pikir kembali, Pak, gak semua orang bisa seperti itu. Dan gak semua manusia akan melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan disitulah saya mengatakan bahwa dia itu hebat, Pak. Baik. Dan dia mengajarkan kerendahan hati. Saya tanggapi. Dan itu saya nggak bisa bilang karena Tuhan nggak pantas, Pak. Tapi kalau dia sudah melakukan berarti dia pantas. Karena dia teratur, Pak. Gitu. Dari mulai perjanjian baru dijawab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Baik. Yang menurut
maksudnya kagak pantas itu bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan itu sendiri. Gak pantas dia jadi manusia. Menurut Tuhan itu sendiri, bukan menurut saya, tapi menurut Tuhan itu sendiri di dalam kitab Anda. Nih, saya bukakan ya, kita baca. Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Gak pantas sama Tuhan itu. Gak pantas kata Tuhan, dia sama dengan manusia itu gak pantas gitu. Terus dia tegaskan juga nih ya, bilangan kitab Anda nih, saya ambil dari kitab Anda aja. Tuh. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Mbak ya, bukan kita yang membatasi Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang membatasi dirinya, mengabarkan melalui Rasulnya, tidak pantas dia jadi manusia. Gitu, Tuhan sendiri yang membatasi dirinya, mengabarkan, menjabarkan kepada utusan-utusannya bagaimana tentang masalah ketuhanannya. Maka dijelaskan bahwa dia tidak pantas sama dengan makhluknya. Makanya di dalam agama Islam, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak ada yang setara dengan dirinya. Sama tuh ayatnya, ya. Jadi Mbak ya, bukan berarti dia berkuasa bisa jadi apa saja yang dia mau. Ya betul seperti itu pemikiran Anda. Tapi ingat, dia yang membatasi dirinya, dia yang tahu tentang dirinya, dia yang mengajarkan tentang dirinya. Dia sendiri yang membatasi, tidak pantas kata dia, dirinya itu, Tuhan itu menjadi manusia, gak pantas. Jadi bukan dari saya ya, bukan dari saya, tapi dari kitab Anda, gitu. Silakan. Tadi itu Bapak nunjukkan ayatnya agak sepotong-sepotong soal tentang nggak pantas menyamakan. Di situ tuh ada sebelum coba Anda buka Yesaya 46 nomor 5. Sebentar Yesaya. Yesaya ayat berapa? 46 nomor 5. 40 Yesaya pasal 46 ayat 5. Coba dibacain Mbak. Sebentar ya, masih saya buka. Oke, ini mana lagi? Apa pula kalian ini di bawah ini? Yang bener dong, perhatiin materinya, bukan perhatiin orangnya. Ini lama-lama netizen penonton saya ini, aduh, jadi ikut stres juga di bawah. Yang diperhatikan itu materinya, bukan orangnya. Macam mana? Silakan Mbak. Oke. Sebentar ya, Pak. Oke, di sini judulnya itu saya bukanya di ini ya, Pak, nggak di Alkitab. Alkitab saya di HP, jadi susah dibuka. Jadi saya lihatnya di Google. Oke, sebentar. Di sini ayat sebelumnya yang saya baca ya, Pak, menurut pemikiran saya di sini tuh, nah, bentar. Kok beragama menurut pemikiran saya? Kebenciannya saya. Anehnya Mbak, beragama kok menurut pemikiran saya sih? Iya ya. Saya itu sebenarnya ngomongnya salah-salah, cuman mengerti gitu loh. Ya. Jadi di sini kan ngebahas tentang apa ya?
kalau saya lihat di sini itu tentang perintah ya Pak ya. Di sini baru ayat ini kan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan hingga lima gitu kan. Kalau saya lihat dari ayat ini tuh maksudnya Tuhan itu ketika tentang perintah gitu, bahwa Tuhan tuh disuruh untuk apa ya tuh, pokoknya Tuhan menyatakan. Nah di sini tuh tentang perintah Pak. Kayak yang kalian dengar apa orang lain gitu, Allah lain itu loh yang Baik. saya tanggap di sini gitu Pak. Mbak coba baca perikopnya. Para dewa Babel yang tidak berdaya, kan gitu. Oke, dia membantah bahwa Tuhan itu sama dengan dewa, seperti dewa Babel yang kagak mampu apa-apa gitu. Kan kayak gitu. Dewa-dewa yang kagak mampu apa-apa. Jadi makanya tuh di ayat 3-nya, dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, katanya. Nah, kan kayak gitu. Makanya tuh lihat di ayat selanjutnya. Nomor 5-nya, apa yang dia ultimatum. Hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Jadi Tuhan itu nggak ada yang sama, baik dari dewa Babel, baik dengan manusia, baik dengan makhluknya. Nggak ada sama. Gitu. Makanya dia bantah, dia sama dengan makhluknya. Dia bantah di situ, dia saya itu. Oke. Jadi di situ Bapak menjelaskan tentang jadi nggak ada Mbak. Tidak sama Terus satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda, Mbak. Ajaran menebus dosa, ya, ajaran menebus dosa, memakai darah manusia itu dinubuatkan di Perjanjian Lama yang Anda bilang tadi. Itu dari mana sih? Darah manusia, dari mana? Pak. Nabi apa? Gini, nabi apa yang mengajarkan gini. Nabi apa yang mengajarkan atau menubuatkan menghapus dosa memakai darah manusia? Setahu saya para nabi dulu ya Mbak ya, mengajarkan kalau menebus dosa pakai darah hewan. Ya, terus pakai kulit lembu, ya, pakai bara, pakai tai sapi. Tuh, kagak ada nabi-nabi dulu mengajarkan pakai darah manusia. Sekarang siapa yang menubuatkan bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia? Itu siapa? Coba tunjukkan sama saya. Oke, saya dulu. Iya. Gimana lagi ayatnya tuh? Cuman saya tuh apa ya Pak ya, saya nggak terlalu ingat gitu sama ayat-ayatnya. Cuman pernah baca. Dan kalau yang saya tanggap ya Pak, benar memang pakai darah hewan kan di zaman Perjanjian Lama, dimulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Bukan itu aja, pengorbanan itu juga dimulai dari Abraham ketika dia diuji gitu kan, tentang anaknya Ishak. Nah, terus kan itu akan ada yang muncul namanya perjanjian baru kan. Ya, Tuhan Yesus itulah yang dikatakan anak domba. Jadi dia itulah pengganti domba itu tadi gitu. Nah, itu tertulis di mana itu? Pakai darah manusia tuh. Kalau itu saya nggak tahu di mana Pak. Cuman saya dikasih tahu seperti itu. Dan menurut saya itu masuk akal gitu loh Pak. Maksudnya. Aduh. Kalau Mbaknya nggak diberitahu dari mana, dan menurut saya nggak bisa beragama kayak gitu Mbak. Gak bisa. Agama itu dituntun oleh kitab suci kita, bukan menurut saya atau dari pemberitahuan orang yang tidak tahu asal usulnya. Jangan gitu beragama. Oke Pak, sebentar ya. Sebenarnya saya itu cuma dijelaskan yang lebih kayak masuk akal gitu kan. Mungkin dari ayat ini dijelaskan seperti ini gitu. Jadi ya saya tuh kayak saya tuh kan orangnya nanya nih ya. Kalau dulu orang zaman dulu untuk ditebus dosa menggunakan darah hewan, terus di zaman Perjanjian Baru tuh apa? Saya nanyanya simple aja. Saya dikasih tahu dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya itulah. Nah, jadi dari saya lihat itu kayak iya masuk akal gitu loh. Kan nggak seimbang tuh.
sudah dikasih dengan perjanjian lama ini bahwa menghapus dosa itu dengan darah, masa di perjanjian baru hanya berkata-kata doang, ya kan? Nah, itu loh logikanya, Pak. Seperti itu saya dikasih tahu. Jadi ya. Oh, iya, ya. jadi gini, saya bantah Mbak ya. Kalau yang Anda diberitahu seperti itu oleh kekristenan Anda, nah perlu saya bantah. Tidak pernah para nabi di perjanjian lama menubuatkan bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Di perjanjian baru nggak ada sama sekali tertulis. Para nabi dulu mencontohkan pakai darah hewan, ya, pakai kulit lembu, pakai bara, dan juga pakai kotoran sapi, kotoran lembu gitu. Terus juga ada juga penebusan salah memakai darah hewan seperti yang dilakukan Abraham. Itu dinamakan perjanjian darah. Kan kayak gitu. Kan gitu. Yang terus juga dilakukan untuk apa? Untuk manusia ke depannya. Seperti apa ajarannya? Hewan semuanya, kan kayak gitu. Makanya di Islam pun hewan. Nggak ada, jadi tumbal itu nggak ada, Mbak. Kalaunya ajarannya menebus dosa memakai darah manusia jadi tumbal, Mbak tahu sendiri kan, yang minta pesugihan minta tumbal. Itu ajaran apa itu? Nanti kalau kau mau kaya ya tumbal satu orang. Itu kenapa pesugihan itu namanya ya, pesugihan. Ada yang minta darah manusia itu pesugihan. Nggak ada ajaran para nabi itu meminta darah manusia, nggak ada. Oke, baik ya Pak. Di sini saya tuh nggak tahu ya. Mungkin saya dapat aja nih ayatnya. Mungkin dari ayat ini yang diartikan gitu. Karena saya itu dijelaskan dengan yang penuh. Yang saya tanya itu yang dijawab gitu kan. Saya dapat nih ayatnya di Matius 20 ayat 28. Nah, di sini saya tunjukkan aja ya biar jelas. Saya tuh lihat dari ini nah, gak lihat dari Alkitab. Nah, di sini katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, gitu ya kan? Nah, dari sini tuh saya tuh kayak nangkepnya tuh nyawa gitu kan. Nyawa tuh pastinya bersifat dengan darah seperti itu. Jadi ya dari situ saya ternyata untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Yesus melakukan yang tidak ada nubuatannya gitu? Nubuatnya gitu ya? Iya. Kalau seperti itu namanya Yesus pun jadi mengajarkan ajaran sesat jadinya. Pantas saja ditentang Yahudi ya, pantas saja gitu. Mbak, tahu nggak Anda yang bangkit di hari ketiga itu adalah penyesat? Itu kata orang Farisi dan Yahudi. Orang Farisi dan Yahudi kan memang menolak menentang Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus itu datang kan bukan bawa agama tapi membawa ajarannya Yesus gitu. Ya sudah tahu Yesus itu enggak membawa agama, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Mana perintahnya? Kristen itu dibuat oleh muridnya gitu. Muridnya baik, dibuat oleh muridnya. Ya, kalau dibuat oleh muridnya, Anda ini ikut muridnya Paulus itu kah atau mau ikut Yesus kah? Ini loh Bapak. Ayo, ikut siapa kita? Ayo. Kristen itu kan ada artinya tuh apa ya, orang pengikut Kristus gitu ya. Diambil kata dari situ, saya nggak tahu dapatnya dari mana gitu. Ya intinya bukan Tuhan Yesus yang buat, tapi muridnya itu yang membuat gitu loh, orang pengikut percayanya. Tapi yang mereka jelaskannya ajaran Tuhan Yesus seperti itu Pak. Oh yakin ajaran Anda seperti ajaran Yesus Kristen ini? Ajaran ya kalau yang saya lihat kan dari Alkitab itu kan, saya tahu Kristen kan, saya Kristen nih, saya tahu Alkitab kan dari agama Kristen nih dari kecil nih. Baik. Ya berarti saya di situ mempelajari tentang siapa tuh Yesus, berarti dari situ Pak. Baik, kalau Anda percaya Yesus di 1 Yohanes 2 nomor 6, Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup, kan kayak gitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam, Anda puasa nggak 40 hari 40 malam? Dari mana Anda ngikutin Yesus? Kan udah
udah beda tuh. Saya jelasin dulu Pak, belum lagi selesai. Oh. Puasa ya kan? Itu puasa itu apa ya? Kalau bisa dikatakan itu memang keseharusan, tapi kembali lagi ke dirinya. Tuhan nggak pengen kita puasa, oh karena Yesus puasa 40 hari 40 malam, kita juga harus ikut puasa, seperti itu kan. Nah, di situ tuh kayak dari kita gitu loh. Kalau kita mau niat puasa itu nggak harus kayak teratur, nggak boleh makan, nggak boleh apa. Tapi niat kita, ada beberapa orang puasa hanya karena, oh ya menjalani aku sudah puasa gitu, tapi tanpa ada makna. Dan kemudian kalau saya bilang juga saya ikut puasa 40 hari 40 malam gitu kan. Nah di situ kan Tuhan Yesus itu kan manusia, tapi dia juga masih ada apa ya, sosoknya gitu loh sebagai Tuhan. Jadi dia bisa melewati itu. Nah kalau dari saya sendiri itu nggak bisa. Dan saya juga diajari kalau untuk puasa itu niat dari hati kamu. Jangan bukan karena Tuhan Yesus itu 40 hari 40 malam puasa baru kamu ngikutin tuh. Tapi boleh kamu ikutin asalkan kamu punya niat dari hatimu yang serius. Itu yang diajarkan. Mbak, begini Mbak. Saya mau kasih tahu Mbak ya. Yesus itu berpuasa tanpa makan, tanpa minum, siang dan malam 40 hari 40 malam. Maka laparlah ia. Lalu dia mau makan, cari pohon untuk mengambil buah. Ternyata pohon ara kagak berbuah. Dikutuknya lah itu pohon. Ya. Jadi kalau puasa Anda makan juga itu bukan puasa namanya, bukan. Jadi gini Mbak ya, jadi begini di situ aja sudah berbeda dengan ajaran Yesus Mbak. Nah sekarang begini, satu lagi saya tanya, ya Yesus katanya menyuruh menyembah Allah di Lukas 4 nomor 8. Coba Anda buka Lukas 4 nomor 8. Aku nonton pun kali. Aduh, coba jelek tadi Pak. Coba diulang lagi. Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Betul? Di mana itu Pak? Di mana? Coba tunjukkan ayat. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Aduh, jaringannya jelek loh. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, kemudian apa lagi Pak? Baik. Mbaknya nyembah siapa sekarang? Nyembah Tuhan Yesus. Nah, beda kan udah. Yesus menyuruh menyembah Allah yang kagak kelihatan. Mbaknya malah sembah Yesusnya. Udah beda. Dari mana Anda ngikutin Yesus? Beda udah. Aduh. Kayak gimana Mbak? Pak, kembali lagi Pak, yang saya bilang Tuhan Yesus itu memiliki kerendahan hati. Dia tuh ada nggak Tuhan Yesus mengakui diri ya? Aku Tuhan, nggak ada Pak. Kayak gini Mbak, yang dia hadapi itu iblis itu ya. Tuhan Allahmu. Coba yang dia hadapi itu iblis. Nggak mungkin dia merendahkan hati sama iblis, nggak mungkin pula Mbak, nggak mungkin. Jadi kalau dia sama iblis, kalau dia betul-betul Tuhan, maka dia akan berkata kayak gini, sembahlah aku. Ada tertulis, engkau harus menyembah aku saja, kata Yesus. Ya. Ngapain sama iblis merendahkan hati? Ya, kan kayak gitu. Sama iblis loh itu. Engkau harus menyembah aku iblis, harusnya gitu. Bukan merendahkan diri. Saya mau kasih tahu ya Pak, definisinya kalau misalnya kayak gini, kalau kita tetap orang yang merendahkan hati, apapun kondisinya kita pasti akan merendahkan hati. Begitu Tuhan Yesus, mau dia sama manusia, mau sama iblis pun, kalau memang sosok dia merendahkan diri, ya sudah Pak, nggak ngapain lagi diubah-ubah konsepnya. Waduh. Tuhan merendahkan diri sama iblis. Ini yang kacau pula ini Mbak namanya. Iya. Hati, Pak. Hah? Kacau kalau merendahkan diri sama iblis Mbak. Gimana sih bahasanya, aku tuh susah ngomong. Aduh. Gini Pak, seperti ini loh. Gini ya. Seperti ini.
sekali dia benarlah untuk seterusnya. Nah gitu, mau sama siapapun ataupun baik gitu. Sekali dia baiklah untuk semuanya gitu. Mau orang jahat, mau orang baik. Nah begitu maksudnya Tuhan Yesus. Kalau dia sekali orang yang memiliki kerendahan hati sama siapapun. Jadi dia tuh mengajarkan gitu loh, ngasih tahu gitu loh. Mau siapapun itu. Sih wajar nggak Mbak? Menurut Anda pula, wajar nggak Tuhan dicobai iblis? Nggak wajar kan? Wajar nggak Tuhan diuji iblis gitu? Coba pikir dah. Wajar nggak kalau Tuhan dicobai oleh iblis? Oke, di sini kan dicobain dia ya, tapi kan posisi dia jadi manusia kan, jadi manusia itu bukan Tuhan gitu? Manusia? Enggak, maksudnya ini kan di sini kan Tuhan itu ya kan, maksudnya Tuhan Yesus itu tadi gitu, dia masih menjadi manusia. Jadi dia tuh benar-benar jadi manusia yang kayak seperti kita gitu, masih memiliki iman yang gini. Yang saya maksud ketika dia jadi manusia itu bukan Tuhan dia. Kalau misalnya nih ya, oke, kita anggap aja dia memang dia jadi manusia full manusia. Nah, manusia. Ya, karena dia datang jadi manusia, oke dia manusia. Nah, seperti itu. Apalagi, Pak? Ya, kalau dia manusia kalau dia manusia berarti dia datang sebagai manusia yang di tiang salib menebus dosa Anda. Itu bukan Tuhan berarti Mbak, tapi manusia. Hoak berarti itu penebusan dosa, ditebus dosanya oleh manusia yang bukan Tuhan. Oke, saya jelasin. Bagaimana Tuhan bisa disalibkan? Bagaimana Tuhan bisa datang ke dunia? Sedangkan namanya Tuhan itu suci, Pak. Nggak bisa bertemu sama kita, manusia yang berdosa. Makanya dia jadi manusia, Pak. Biar bisa ketemu sama kita. Gitu. Ya itu, tadi kan sudah saya bilang. Kalau dia jadi manusia pantas atau tidak pantasnya aja lagi. Kan kayak gitu. Kalau dari sini ya pantas, Pak. Ya, masa pantas Tuhan dinina bobo oleh manusia? Masa Tuhan pantas disusui manusia? Ini loh Pak, istilahnya tadi saya Mbak? Saya tadi udah kasih tahu Pak, saking dia sayangnya sama kita, dia ingin menyampaikan kerinduan hatinya kepada manusia. Bagaimana caranya dia kalau tidak menjadi manusia? Kalau dia jadi Tuhan, ya hanguslah kitanya Pak. Dia lo suci sekali. Mbak, masalahnya gini Mbak, ya Tuhan Anda ini berbeda dengan Tuhannya para nabi. Sudah saya bilang, di zaman Abraham, orang yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Abraham tuh, ya di zaman Abraham, manusia yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20, manusia melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Yesus, manusia melihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Kebalik. Macam apa itu Mbak? Anda sendiri aja ketawa, kan gitu. Saya ketawa, masalahnya gini Pak. Masalahnya apa? Nabi Musa ya, kalau ada orang yang lihat manusia lihat Tuhan, mati itu manusianya. Di zaman Yesus manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Macam mana? Aduh. Oke. Kayaknya saya jelasin nggak nyambung deh dari tadi Pak. Maksudnya saya nggak nangkep. Iya bener kan memang dia Tuhan di masa lalu, di perjanjian baru tuh kan Tuhan kan. Ya otomatis kalau manusia melihat Tuhan secara langsung nyata, ya memang nggak bisa Pak. Tapi kan Tuhan ini udah menjelma jadi manusia di perjanjian baru. Masa iya langsung mati? Orang udah jadi manusia kok menjelma dia sementara. Kalau dia udah menjelma itu bukan Tuhan lagi. Masih Tuhan Pak. Masih Tuhan. Baik, kalau dia menjelma itu masih Tuhan, waktu ditangkap tentara Romawi, kenapa tentara Romawinya kagak mati lihat Tuhan? Kan masih Tuhan dia. Kan kayak gitu.
Kenapa tentara Romawinya kagak mati lihat Tuhan gitu? Karena yang menjelma manusia tadi masih Tuhan. Seharusnya ketika dia menjelma jadi manusia, manusianya itu Tuhan. Tentara Romawi mau tangkap, mati itu tentara Romawi. Aduh, pusing kan Mbak? Pusing, maju kena, mundur kena kalau kayak gitu jadinya. Ini Pak, saya pusing yang Bapak kasih tahu sih. Sebenarnya kalau dari pemikiran saya itu benar aja gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya? Ya iya, kayak gimana coba, bingung sendiri kan Anda? Bingung Pak. Anda aja bingung sendiri menjelaskan bagaimana doktrin Anda gitu. Apalagi saya, tambah bingung saya dengan Anda. Saya bingung menjelaskan bagaimana caranya Bapak itu mengerti gitu. Saya pada udah berikan ayat-ayat, berikan logikanya ya, kayak gitu. Jadi yang disalib itu orang fasik Mbak ya. Jadi ajaran Yesus itu berbeda dengan ajaran Kristen. Yesus mengatakan kayak gini Mbak ya. Hai Bani Israel, di Markus tuh ya. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Itu Yesus. Nggak ada Yesus berkata kayak gini Mbak. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Itu nih salah nih pemikirannya nih Bapak. Nggak ada Yesus berteriak kayak gitu. Oh iya, oke, jadi kita bingung ya di situ ya Pak ya, soal tentang Tuhan Yesus apa segala macam gitu. Sekarang saya mau tanya nih Pak, saya juga saya dari pikiran saya. Tanyalah, tanya Islam, silakan. Gimana katanya nih, katanya tuh Al-Quran turun dari surga, apakah itu benar? Dari mana? Kata siapa? Al-Quran turun dari surga itu dari mana Anda dapat? Kacau Mbak ini. Baik, saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu salah satu sifatnya maha berkata, yaitu berfirman, maha berfirman. Jadi kalau kita melihat dari Al-Quran, ayat Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Terus Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Jadi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ya disampaikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Gitu. Jadi ini ada pendapat yang saya bawakan kayak gini Mbak ya. Allah berfirman, dicatatkan oleh pena, disimpan di Lauhul Mahfuz, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Malaikat Jibril ngambilnya di situ di Lauhul Mahfuz, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya sambil dicatat dan dihafal gitu. Berangsur-angsur kagak ada gedebuk dari langit atau gedebuk dari surga, enggak. Berangsur-angsur selama 22 atau sampai 23 tahun gitu. Jadi nggak ada Mbak ya yang dikatakan bahwa Al-Quran itu dari surga, gedebuk dari surga, enggak. Bertahap dia. Dan ya Al-Quran itu tidak dapat diubah sampai sekarang Mbak. Kayak gimana pun orangnya, hebatnya, jabatannya apapun, takwanya seperti apapun, dia tidak akan bisa mampu untuk mengubah satu huruf Quran gitu. Atau mengubah harokatnya pun nggak bisa gitu. Sehebat apapun orangnya. Itulah yang namanya kitab suci Mbak ya. Itu yang namanya kitab suci, dijaga Tuhan. Nggak bisa diubah manusia satu huruf pun. Terbukti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Buktinya apa? Sehebat-hebatnya manusia, satu huruf aja Al-Quran itu nggak ada yang bisa mengubahnya Mbak. Bayangkan gitu. Ketahuan kalau diubah gitu. Ketahuan.
ngerti kan? Bukan dari surga tapi dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kayak gitu. Apalagi nih? Gak ada lagi sih Pak, apalagi yang mau saya tanya ya. Nah, silakan Nabi Isa, Yesus atau seperti apa? Kalau saya bilang mau tanya Nabi Isa ya beda lah Pak, Nabi Isa sama Tuhan Yesus dari cara ceritanya juga beda. Jadi nggak mungkin saya tanya juga. Ceritanya udah beda. Memangnya ada dua orangnya? Menurut Anda? Ya kalau bagi saya sih beda ya. Kalau di situ kan dia Nabi Isa-nya nggak disalibkan gitu kan. Jadi bagaimana saya mengatakan itu Nabi Isa gitu. Kalau sedangkan di Kristen ya Tuhan Yesus memang disalibkan. Gitu. Padahal kan yang menyamakan Nabi Isa itu kan Kristen, bukan Islam. Iya kah? Lah, kagak percaya ente? Gak percaya. Nih lihat kitab kau ya. Yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu adalah Kristen nih. Ini Alkitab ya. Ya. Matius 1 pasal 1. Oke? Ya. Oke. Nih. Baca. Nah, itu ya, yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa itu kitab Kristen, bukan kami. Tapi kan ceritanya beda. Lah, lalu kenapa disama-samain gitu? Ya, gimana bisa sama? Ceritanya aja beda. Iya, kenapa ini kitab Anda malah menyama-nyamain? Ya berarti yang di sononya dong yang beda. Berarti kitab Anda salah gitu ya, deh. Kitab Anda salah pula gitu kitab Anda. Kayak gitu. Oke, kita gini ya, saya jelasin ya. Saya mau tanya dulu nih. Tanya lagi, silakan. Dari Bapak kan terakhir tuh Nabi Muhammad ya. Kalau dari saya tuh ya Yesus lah. Berarti kan kalau dari Yesus yang mengatakan duluan, siapa yang ngopi pasta gitu loh Pak? Gimana? Kurang jelas. Kalau dari saya kan ini dari saya terakhir tuh kan hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain, nggak ada siapapun gitu kan. Kalau dari kitabnya Bapak itu ada Isa Al-Masih baru Nabi Muhammad seperti itu kan. Nah terus yang sekarang ini yang lebih diagungkan tuh ya Nabi Muhammad gitu kan. Nah kalau saya itu kan dari Yesus itu berarti ya Yesus itu duluan mulai seperti itu Pak. Kalau dari cerita dia juga dari kalau saya dengar dari apa namanya asal usulnya gitu loh, penemuannya sebelumnya gitu. Kalau Nabi Muhammad itu kan belakangan seperti itu. Jadi ya saya percaya dong kalau Alkitab saya nulis kayak gitu emang benar seperti itu. Makanya saya kalau ukurannya kayak gitu Mbak, ya ukurannya yang mana yang datang duluan itu yang benar, maka bukan Kristen yang benar, tapi Hindu jadinya. Ya kan sedangkan iya, kalaunya siap agama yang duluan nongol itu yang benar, artinya agama Hindu yang betul. Kalau dari saya ya Pak ya tetap ya dari Tuhan Yesus karena dia yang duluan datang gitu. Dia duluan ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi ajaran apapun yang sudah dia berikan ya berarti emang itu nyata benarnya. Nah, gitu. Ya itu satu Mbak, saya mau tanya deh. Anda ke gereja? Iya, ke gereja. Siapa yang perintahin? Mana Yesus memerintahkan ke gereja? Kan gereja itu kan tempat kita untuk beribadah, berdoa. Di mana perintah Yesus? Ke gereja lah hari Minggu. Enggak ada. Tuhan perintahnya kan ada persekutuan. Terus kalau nggak ada perintah dari Yesus, Anda ngikutin siapa sih? Ini loh Pak. Iya, katanya mengikuti Yesus. Perintah Yesus ke gereja hari Minggu nggak ada. Perintah siapa? Aduh. Mikir sendiri mbaknya pasti nanti. Ya. Pak, gini loh. Di gereja itu kan tempat persekutuan kita ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu kan dulu sebelumnya ada apa sih namanya itu? Duh, siapa sih? Apalagi lupa yang namanya itu ya. Pokoknya itu tempat dimana kita bersekutu gitu kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi lama-kelamaan dibikinlah tempat persekutuan itulah gereja yang saya kenal di Indonesia, gereja. Itu tempat kita datang. Tapi kan kita datang ibadah sama Tuhan juga nggak harus gereja di rumah. Kalau nggak ada perintah dari Yesus ngapain Mbak? Katanya mengikut Yesus, tapi perintah dari Yesusnya nggak ada. Macam mana? Gimana cara saya jelasin ya? Oke. Iya.
suka-suka aja beragama kalau kayak gitu kan. Ya enggak dong, ada Ah. aturannya. Cuma saya aja yang nggak bisa menjelaskan bagaimana cara menjelaskannya ini gitu loh. Karena juga saya punya pengetahuan, tapi tidak sebagus orang-orang di luar gitu loh. Tapi saya itu paham gitu loh, apa yang mereka jelaskan sedikit-sedikit. Nah, di sini misalnya di ayat Alkitab itu ada menyatakan sembah Tuhan seperti itu. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, ada juga di situ dikatakan persekutuan, ya kan? Murid-muridnya Tuhan Yesus membuat persekutuan untuk menjumlahkan nama Tuhan setelah Tuhan Yesus naik bangkit ke surga. Nah, mungkin dari persekutuan itulah baru kemudian bentuknya namanya sebuah gereja gitu loh, tempat persekutuan orang-orang kudus untuk menjumlahkan nama Tuhan, orang-orang yang mau menyembah Dia. Gitu. Asumsi itu Mbak. Asumsi nggak pernah satu kali pun Yesus di zaman Yesus bangun gereja. Mana ada Yesus bangun gereja? Memang nggak ada, Bapak, nggak dikasih tahu. Iya, ngapain kalau gitu ke gereja? Kan Anda katanya ikut Yesus toh. Poinnya cuma satu, di gereja tuh ngapain? Nah, itu kita menjumlahkan nama Tuhan. Udah mentok sih itu, berarti tujuannya itu menjumlahkan nama Tuhan. Kan Tuhan kagak usah ngapain di gereja. Perintah ke gerejanya dulu mana gitu. Kalau ke gereja nggak ada. Ya udah, berarti Anda bukan ikut Yesus berarti. Aduh. Itu aja kok simple. Kayak mana ya caranya kita nggak ikut Tuhan? Simple. Sedangkan gereja itu juga kita menjumlahkan nama Tuhan. Berarti kan memuji nama Tuhan itu kan perintah Tuhan. Baik, saya mau uji lagi nih. Betul nggak Anda ini pengikut Yesus? Mbak, saya heran. Ya, di Kristen itu kalau mati pakai jas kupu-kupu, kenapa ya Mbak ya? Terus juga yang perempuan pakai baju pengantin, itu kenapa itu? Sebenarnya sih kalau pakai baju kayak gitu tuh nggak harus seperti itu ya, dari pihak keluarganya. Kalau mau pakaikan baju ya udah pakaikan baju seperti itu. Itu ngikutin siapa itu? Nggak dipermasalahkan. Ngikutin siapa itu? Nggak, ya saya nggak tahu, nggak dikasih tahu di Alkitab. Saya nggak pernah dijelaskan juga. Kalau Yesus kan mati dari tiang salib, dia dikapani. Iya, di kafan. Iya, kenapa itu pakai jas kupu-kupu pula? Ya saya nggak tahu, tapi kayaknya gini loh satu Pak. Jas kupu-kupu itu juga menghalang dia untuk datang sama Tuhan. Itu loh. Intinya. Nah, baik. Ya, saya juga bingung di situ. Satu lagi nih saya mau tanya. Ya, di gereja itu ada kamar alkohol gitu? Gak ada dong. Siapa yang bilang ada? Bapak kira yang perjamuan kudus itu dibilang alkohol gitu? Itu kan anggur Pak. Nggak ingat kan Bapak waktu itu? Iya, anggur itu alkohol Mbak. Tapi anggur itu alkohol ya? Iya. Apakah alkohol? Kalau aku tahu anggur. Coba. Anggur itu difermentasi jadi memabukkan dia. Yang saya bingung itu kenapa darah Yesus diganti dengan miras gitu. Anggur. Diganti. Orang kan di situ Tuhan bilang kan perumpama apa ya dikata Tuhan Yesus lah. Inilah darah. Iya, herannya kenapa saya gantiannya ke miras, kenapa kagak ke susu atau apa gitu. Kenapa malah ke miras larinya? Kalau saya jujur saya nggak tahu karena saya belum tanya. Waduh. Ada makna tertentu saya nggak tahu gitu. Nah, itu juga nggak ketemu saya jawabannya sampai sekarang. Heran saya ajaran Anda ini. Coba Anda buka lagi Kejadian 19:32 tuh Mbak. Sebentar ya. Kejadian 19:32. Tentang anggur ini. Nanti saya tanyakan ya dari mana anggur itu ya. Sebenarnya segala sesuatu itu nggak ada data. Iya, tanyalah pendeta. Paling kayak gini jawaban pendeta Mbak. Kalau Mbak Protestan, siapa namanya? Mbak Kezia. Kau kagak usah banyak tanya. Imani saja. Akhir bulan kau transfer ke rekening saya 10%. Kalau kau mati, dosa udah ditebus, masuk surga. Paling kayak gitu jawaban pendeta Anda. Kalau saya tanya, nggak pernah pendeta itu menjawab kayak gitu Pak. Memang saya belum tanya gitu. Ya udah. Bapak maksudnya tentang bayar perpuluhan itu loh, nggak ada paksaan. Itu niat dari keadaan hati. Kapan Yesus nyuruh bayar perpuluhan?
Saya mau kasih tahu di mana itu ya? Zaman dulu. Saya tuh dikasih tahu, ingat itu dari mana terjadi asal mula perpuluhan itu tentang suku Di zaman dulu bukan Israel. ajaran Yesus, Mbak. Perpuluhan itu nih saya kasih tahu sama Anda, perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Ya, suku Bukan Lewi. di luar suku Lewi. Pendeta itu bukan suku Lewi. Lalu di mana Yesus pernah bayar perpuluhan, atau di mana Yesus memerintahkan bayar perpuluhan? Kagak ada. Kalau dari ayat dari Perjanjian Baru, saya pernah dengar itu bahwa perpuluhan itu kayak semacam apa ya? Kayak kita memberi gitu loh, tanpa harus ke gereja gitu. Kita bisa memberikan kepada orang di Beda luar, lagi, orang Mbak. Ada namanya katekisasi, ya. Gitu. Iya, coba baca dulu tuh kenapa tuh di kejadian 1932 tuh. Kejadian 1932. Coba Mbaknya bacain kencang-kencang ya. Saya mau tanya itu. Kejadian apa? 19 nomor 32. Ayat 32, Pak, bukan nomor 32. Dan sejak kapan ada ayat sih kitab Anda itu? Ayat kok, ditulis ayat kok di sini. Oh, ini. Ini kan anaknya yang nakal. Marilah kita beri ayat kita. Ayat mana sih ini? Ntar saya buka dulu Alkitabnya. 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Itu kan dua anaknya. Kok kenapa diajarin kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Iya, kok masuk kitab suci yang kayak gitu? Loh. Oh, gini saya ngasih tahu ya, Pak. Bapak nggak tahu ya kalau di setiap Alkitab itu ada yang namanya itu sebuah apa ya? Jenis-jenisnya gitu loh, kayak ada yang menceritakan tentang ini, tentang itu. Jadi pun walaupun ada yang seperti ini, kayak di kita tuh diajarkan gitu loh bahwa ini salah gitu loh yang dilakukan, bukan berarti untuk harus diikutin. Oh, bukan berarti harus diikutin tapi dicontohin, gimana itu? Tapi kagak boleh diikutin tapi dijelaskan teorinya. Macam mana itu, Mbak? Macam mana pula ini ya kitab? Aduh, ya. Aneh gitu loh kitab ini. Sebenarnya gini ya, kan kalau kita lihat kan ya di Alkitab itu ada yang menceritakan tentang cerita tentang seseorang, ada yang menceritakan tentang apa namanya, tentang ya itu perintah-perintah gitu kan, macam-macam kan Pak. Jadi tuh kayak dikasih tahu lah seperti itu, ya kan. Nanti kalau misalnya nggak diceritakan kayak gitu, dari mana lah keturunannya siapa tadi nih? Siapa itu tadi ya? Si Lot. Nah gitu. Dari mana lah? Ya. Dari mana lah? Gitu kan. Kalau Amsal 7 itu gimana ceritanya? Amsal 7 apa lagi nih? Amsal 7 nomor 18-19 coba. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Langsung ngomong muka bapak di sini loh. Sebentar. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, kita kembali lagi di ayat ini menceritakan tentang siapa, Bapak? Iya. Nah, kita nggak boleh ngambil satu-satu dong. Kita itu gimana itu? Marilah itu ngajak gitu, Mbak. Iya, yang ngajak, bahaya ini kita. Ada. Oke, gimana ya? Saya ngejelasinnya juga agak Nah, bingung. makanya bingung. Banyak kalau sama saya diskusi, Mbak, banyak bongkaran tentang ajaran Kristen ini, ya. Tapi Pak, kalau Bapak jelaskan ke saya tuh nggak bisa dapat jawabannya pas. Kalau saya mau tanya nih ya, bisa nih. Itu nanti Apa? Mulai hilang nih, mulai ngadat banyak. kalau saya, kamu kok ngambil Ngadat nih. Hilang nih, nih. Ngadat mbaknya ngadat ya. Mbak, kenapa ini? Jaringannya kenapa? Mbak, nah tadi ngelak tadi. Kenapa? Oke, saya jelasin lagi. Tadi itu gini ya kan.
Nah, itu sebenarnya ada satu yang ayat diceritakan itu kayak apa ya? eh, Asal usulnya gitu loh. Misalnya nanti kalau di ayat Alkitab tuh ya ada menjelaskan tentang keturunan dari Lot. Loh, kalau kita tahu tadi Lot itu istrinya menjadi tiang garam gitu loh. Dari mana dia punya keturunannya? Dijelaskan gitu loh. Itulah maksudnya saya. Terus di Amsal ini juga kita lihat lagi ayat sebelumnya gitu. Ini menjelaskan apa? Jadi kita nggak bisa ngambil comot-comot gitu loh Pak. Tapi saya mau tanya. Nih ya. Oh ya, nanya apa? Bentar. Silakan. Boleh nanya lagi ya? Nanya lagi. Ah. Itu apa? Katanya ada bidadari itu apa bidadari yang mau ditemuin di surga bukan temu sama Wah. Iya, bidadari surga. Baik ya. Jadi bidadari di surga itu Mbak ya adalah untuk orang yang berjihad di jalan Allah yang belum menikah. Ya. Maka dia akan dinikahkan dengan bidadari. Yang belum menikah laki-laki muslimnya, tapi dia mati di medan perang. Kalau yang sudah ada istrinya, siapa bidadarinya? Bidadarinya adalah istrinya sendiri. Apakah dapat juga bidadari yang lain? Ya jelas dapat, untuk melayani istrinya. Jadi ratunya bidadari istrinya. Kayak gitu, jadi ratunya. Ya, jadi ratu bidadari istrinya yang di dunia gitu. Diratukan. Wow, Kayak berapa gitu. Tadi, katanya banyak Pak, 79 kan berapa itu? Oh, kalau di tempat kita 70 kalah sama janji Yesus 100, Mbak. Emang ada? Kalau Yesus kan janjiin 100, kalau di kami cuma 70, kasihan kali. 100-nya dari mana Pak? Ya udah. Bentar ya. Nih. Saya kasih ya, Mbak ya. Yesus janjikan 100 istri di surga nih ya. Dari ini. Di ayat apa Pak? Kasih tahu. Matius 19. Matius 19 nomor 29. Ayat 29. Nih saya bacain dulu ya. Ya, bacain. Nih, perhatikan ke layar. Nih ya, saya langsung baca di sini aja ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, kata Yesus, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan mewarisi hidup yang kekal. Jadi istri pun nanti ya, nih istri ya Mbak ya, digandakan Yesus jadi 100 gitu. Sebentar. Nggak tahu ini kalau suami digandain Yesus juga nggak ya 100 suami. Cuma di sini istri aja sih ya yang ketulis ya. Kalau suaminya kayak gimana? Oke. Matius 19 ayat 29. 29. Nah, Bapak nih sebentar. Bentar ya. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, ada saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, atau bapak ibunya, dan akan menerima kembali 100 kali lipat, dan aku akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saya baca dulu ya Pak. Baca. Kuat-kuat baca kuat-kuat ya. Saya baca, bentar. Nih. Pertama ya, baca perikopnya, upah mengikut Yesus. Iya, upah mengikut Yesus. Yang saya kritik ya di sini. Ketika kita mengikut Yesus meninggalkan istri kita, maka ia akan menerima 100 kali lipat. Kayak gimana? Ayat ke-7. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu pencipta kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi yang di YouTube betul ya, 100 kali lipat yang di YouTube ya. Oke, saya jelasin ya. Oke. Tadi kan di sini kan apa yang kami peroleh gitu kalau kita mengikuti Tuhan setia sampai akhir kan. Nah, di sini Tuhan bilang apa di situ dikatakan bahwa kita akan duduk bersama Tuhan seperti itu kan. Nah, terus di sini ayat ini nih dia tuh Tuhan itu mengajarkan kita loh. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Nah, itulah tadi kalau kita meninggalkan kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan meninggalkan semuanya gitu loh. Terus lanjut lagi, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, 100 lipat kalau di sini menurut saya sih bukan tentang mama itu ladang apa segala macam ya, tapi apa yang sudah dia ikut sama Tuhan gitu loh. Setelah dia selama ini menantikan Tuhan itu, Tuhan akan memberikan apapun kepada dia gitu loh, 100 kali lipat. Tapi di sini spesifiknya kalau menurut saya nggak mungkin laki-laki, perempuan, bapak, ibu, anak-anak gitu loh. Bacalah itu ya. Lakukan. Baca itu, saya heran aja itu, anaknya jadi 100, istri jadi 100, orang tua jadi 100, ladang jadi 100, ibu jadi 100, kayak gimana? Kan kayak gitu. Kalau itu kan menurut mbaknya. Coba kalau kita baca bahasa Indonesianya yang tepat, yang benar kan kayak gitu. Oke, benar. Saya tuh pernah dijelasin kayak gini juga, cuman susah ngejelasin sama orang nih sebentar. Intinya tuh pertama kita diajarkan kalau mau ikut Tuhan tuh harus fokus. Makanya Mbak, saya udah bilang ya, kalau di ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu berbeda jauh Mbak. Jauh banget bedanya ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu. Antara langit dan bumi. Coba. Bentar ya Pak. Yang diperhatikan itu materinya, bukan orangnya. Ya sabar. Apa sih kalian ini? Enggak, masalahnya ini yang tulis macam-macam. Iya. Yang diperhatikan kalau itu materinya dicatat, bukan orangnya. Ya, sebentar. Nah, maksudnya tadi ayat di situ kalau saya tangkap itu ya kan, kalau kita meninggalkan Tuhan gitu kan, meninggalkan Tuhan lagi, mengikut Tuhan, meninggalkan semua yang ada dalam hidup ini, baik itu keluarga ya siapapun itu, Tuhan akan memberikan dia upah 100 kali pada hidup yang kekal gitu. Berarti kita pertama itu diajarkan untuk melepaskan hal duniawi. Terus tentang 100 kali lipat itu maksud itu berkat rohani Pak maksudnya. Waduh, di mana itu datanya? Aduh. Mbak. Kak, coba lihat di sini ini ya. Nih, lihat di sini ya, bukan berkat rohani ya. Nih, bentar. Sebentar ya. Saya agak bingung sama Mbak ini ya. Mana ya, Gunaika? Di sini ada bahasanya, Gunaika. Mana ya, saudara, ibu, anak atau ladang. Ini nanti udah diubah ini. Saya deh untuk ngejelasin itu gimana. Tanya pendeta dulu dah ya. Kalau tanya pendeta Anda paling jawabannya imani saja katanya. Imani saja, nggak usah banyak tanya. Kalau sama saya itu nggak bisa diimani gitu aja kalau tanpa sesuatu gitu. Kalau dari saya sih itu maksudnya itu berkat gitu loh. Maksudnya tuh apa ya? Gimana sih pusingnya ngejelasinnya, susah. Nggak jelas Pak, yang lain lagi pusing saya. Oke, ada yang lain lagi Anda mau tanya? Karena banyak Kristen yang ngantri juga Mbak di bawah. Saya lupa kan seketika apa yang mau saya tanya lagi. Ya kalau tentang keselamatan jawabannya cuma itu, ya kan. Terus apalagi ya? Tadi tentang itu, tentang yang tadi kan tentang bidadari ya Pak ya. Saya mau tanya juga nih, gimana kalau yang poligami? Waduh, ini pula. Kalau di itu nggak boleh cerai. Mbak, sebelum saya jelaskan pegangan dulu ya. Ya,
pegangan dulu sebelum saya jelaskan. Poligami. Ada apa dengan poligami? Yang kayak gini Pak, maksudnya tuh dia udah punya istri nih, cerai, nikah lagi, baru nikah lagi, gitu. Lalu? Sedangkan di Kristen walaupun mereka melakukan hal itu ya mereka dibantah gitu loh. Baik, nanti saya tanya balik nanti ya. Oke. Jadi begini, Mbak. Tentang poligami. Ya, saya kasih ayatnya dulu. Islam datang mengatur dan membatasi poligami. Bukan malah poligami itu bisa sembarangan ketika Islam itu datang. Di zaman dulu, Mbak ya, di zaman dulu ya para nabi, Salomo, ya Daud istrinya 1000, istrinya 700, gundiknya 300. Salomo istrinya 700. Ya, terus yang nabi-nabi sebelumnya itu semuanya poligami. Bukan semuanya juga sih ya. Ada beberapa yang poligami. Terus bangsa Arab saat itu ya Al-Qur'an datang, juga istrinya kalaunya dia kaya gitu, bukan cuma satu istrinya, bahkan sampai 10 lebih gitu ya. Nah, lalu datang Islam. Ya, datang Islam. Karena apa? Karena Yesus tidak melarang poligami, ya. Karena Yesus tidak melarang poligami dan Yesus tidak ada mengatur poligami, Mbak. Makanya Islam datang untuk membatasi poligami. Apa itu ayatnya? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi menikah itu 2, 3, 4 dengan wanita yang kamu senangi. Kan kayak gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bila kamu kagak mampu adil, maka menikah satu saja. Kagak boleh lagi menikah lebih dari satu kalau kagak bisa adil. Kagak boleh lagi seperti para nabi terdahulu. Kagak boleh lagi sampai di atas 10. Limitnya cuma 4 jika bisa adil. Ya, makanya saya bilang ya, kalaunya kagak mampu adil, hanya Islam menyuruh menikah satu saja. Karena apa, Mbak? Yesus tidak pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah ya menyinggung masalah poligami gitu. Jadi di Islam itu mengatur poligami, datang membatasi poligami dan menyuruh menikah satu saja. Bukan seperti ajaran para nabi sebelumnya ya. Nah, tuh. Anda perlu tahu itu. Terus Mbak begini ya. Terus begini. Kenapa Anda sewot dengan poligami? Padahal Tuhan Anda dari hasil poligami loh. Nggak percaya? Mbak, Daud ya. Nih saya jelaskan. Daud itu istrinya 1000 ya. Istrinya 700, gundiknya 300. Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba ini istri kelima. Oke? Lalu Daud dengan Berseba menikah. Berpoligami Daud ini dengan istri kelima, menurunkan Salomo. Oke? Raja Salomo. Raja Salomo istrinya 700, turun-temurun menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim ya dengan Hana menurunkan ibunya Yesus, Maria. Maria menurunkan Yesus. Coba kalau kagak boleh poligami, kagak ada poligami, Kristen nyembah apa hari ini, Mbak? Coba kalau kagak boleh poligami, Daud. Waduh, ini Kristen nyembah apa hari ini? Aduh. Itu. Jadi jangan dipandang buruk poligami itu, seharusnya Anda bersyukur karena poligami itulah adanya Tuhan Anda. Kayak gimana sih? Jadi jangan sewot. Ya. Itu kan di perjanjian lama ya, Pak ya. Kalau Tuhan Yesus datang pasti Tuhan akan memberikan ajaran lagi gitu. Oh, nggak ada Yesus melarang atau mengatur poligami, nggak ada ajarannya. Ada. Mana? Kita lihat dari tentang perceraian. Tuhan tidak suka perceraian kan. Dan gini, ya yang gini. Yang saya maksud berbicara tentang poligami, bukan cerai.
Yang saya Ya. tanya masalah poligami Oke. diatur Yesus, bukan cerai. Ya benar Pak. Tapi poligami itu dari mana asalnya? Ya dari antara suami istri kan. Nah kalau suami istrinya yang mau cerai, maka dia kan poligami gitu. Ataupun walaupun masih sama istrinya, dia akan nikah lagi gitu kan. Oh, Nah dari situ gini, kan, gini Mbak, yang namanya poligami itu laki-laki menikah lebih dari satu. Kalau di Islam ya poligami itu hanya sebagai solusi. Contoh kayak gini ya, saya menikah dengan istri saya, ternyata istri saya mandul, diponis oleh dokter rahimnya bermasalah. Karena saya ingin mendapat keturunan biologis dari darah saya sendiri, maka saya solusinya izin sama istri untuk berpoligami agar mendapat keturunan. Jadi di Islam poligami itu hanyalah sebuah solusi gitu, bukan wajib. oh dong istrinya diduakan. Iya, lah lalu gimana solusinya? Kalau kagak bisa punya anak dari darah daging sendiri, Ya karena makanya. istrinya mandul. Nah kalau lain halnya suaminya yang mandul. Kalau suaminya yang mandul, ya nggak perlu dia berpoligami, tapi ambil anak angkat kan kayak gitu. Kayak gitu kasihan sekali. Tapi Jadi dari- itu adalah solusi, Mbak ya. Kalau poligami itu hanya sebuah solusi, bukan wajib bagi Muslim. Enggak, bukan wajib. Karena apa? Jangan pikir enaknya doang, pikir ancamannya. Ancamannya lebih ngeri itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan laki-laki yang poligami di yaumul kiamah nanti. Jika dia lebih berat ke satu istri, maka dengan cara dia berjalan runtuh sebelah badannya. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. kasihan dong. Maksud saya tuh kayak gini loh Pak. Kembali lagi ke tujuan awal gitu. Kalau memang mau nikah hanya untuk buat anak, ya kan? Tapi bukan kalau dari saya ya, saya diajarkan kalau kita menikah itu kita punya teman hidup, tapi dari pasangan ini mendekatkan kita itu sama-sama sama Tuhan gitu loh. Gak fokus tentang ini. Kalau anak atau apa itu ya anugerah yang Tuhan kasih gitu loh. Kalau sebatas karena gak punya anak jadi boleh nikah lagi, kayak gitu kayak mana lah ya pernikahan itu ya, bisa dikatakan ya. Kalau dari saya ya, saya tahu tuh kalau pernikahan itu tuh Mbak, tidak fokus ke salah anak. mikirnya Anda gitu. Ya salah. Jadi berarti nikah itu tujuannya untuk buat anak gitu berarti ya. Ya, menikah itu untuk meneruskan keturunan, Mbak. Kalau Anda ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ngapain Anda menikah? Sendiri bisa juga. Kagak perlu Anda menikah, kagak perlu. Ya, Anda tinggal Anda kagak menikah, sendiri saja mendekatkan diri kepada Tuhan bisa. Kayak gitu, kagak perlu Anda menikah. Menikah itu meneruskan keturunan gitu. Oke, Aduh. Ini apa ya gini. Seandainya kalau misalnya istrinya mandul, istrinya nggak terima tuh suaminya poligami, gimana itu Pak? Terus suaminya pengen mau, nah itu kayak apa? Masa Nah, iya? kan sesuai aturan negara, bagaimana mediasinya, kan aturan negara sekarang ada. Biarlah mereka di situ mengatur ya, dari KUA-nya. Seperti apa ya? Apakah negara mengizinkan? Kalau tidak diizinkan, ya mau kayak gimana solusinya? Apakah mereka bercerai atau mereka melanjutkan keinginan suaminya? Kan itu tergantung dari merekanya. Gitu. Enggak, maksudnya gini, dari segi agamanya bagaimana, dari segi ajarannya gitu, apa gitu bagaimana gitu, apakah diterima seperti itu tanpa izin dari istrinya gitu loh Pak? Jadi kalaunya berpoligami itu hanya sebuah solusi, Mbak. Kalaunya istrinya tidak terima, ya nggak bisa suaminya poligami, macam mana? Aduh, itu aja kok susah, repot mikirnya. Oke, tapi kalau saya taunya tuh kayak jadi salah artikan kan. Jadi kayak gara-gara seperti itu boleh poligami, jadinya suka-sukanya gitu loh. Mau nikah, padahal dia udah punya anak, nikah lagi. Terus kenapa di Kristen banyak janda sekarang? Loh, justru itu, mereka taat sama Tuhan. Hah? Janda taat sama Tuhan? Benar ya Pak ya? Kita kan, Kayak gimana? kan kita di situ dikasih tahu kita nggak boleh bercerai, ya kan? Oh, Tuhan tidak suka namanya perceraian, apalagi mereka cerainya dengan mereka sendiri tanpa maut yang memisahkan gitu. Dah, walaupun nanti dia menjalani hubungan dengan pasangannya seperti itu ya, terus kemudian cerai ya kan, maksudnya suaminya tuh minta cerai mau nikah lagi, ya itu terserah suaminya gitu. Kalau istrinya memang benar-benar taat sama Tuhan, dia tidak akan menikah sama siapapun. Lebih baik dia menjanda
dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kayak gitu, Pak. Nah, jadi tuh dia tuh kayak gimana ya bahasanya di situ ya? Kalau kita Katanya kagak boleh cerai. Kok tiba-tiba jadi janda? misalnya manusianya menolak keras suaminya, tapi dari istrinya nggak mau gitu, ya kan? Apa misalnya tiba-tiba suaminya selingkuh, misalnya suaminya Ya selingkuh, kenapa cerai? suaminya Tapi minta cerai, kenapa cerai? Maka dilarang cerai. Iya, gini loh Pak, namanya juga manusia kan. Ada yang manusia nggak mau taat sama Tuhan, kayak apa? Ya berarti nggak sesuai dengan ajarannya. Ya, si suaminya Aduh. sesuai ajaran Tuhan, tapi kan dia tidak akan menikah lagi gitu loh. Dengan dia Aduh, cara aduh, menikah aduh, sama Tuhan, dia aduh, nggak aduh, akan aduh. menikah lagi sama siapapun sampai suaminya meninggal. Gitu. Kalau Panas Kristen panas minta turunin. Kenapa mbaknya enak kok ya diskusi? Kenapa kalian panas yang Kristen yang lain coba? turunin ini siapa yang Iya, turun gantian katanya. turun itu yang Pada mbaknya jujur nggak kayak kalian gitu. Ada lagi nggak mbak? Soalnya tuh banyak yang antri ngamuk di bawah mbak. ya yang ngamuk itu yang karena saya jelasinnya yang kayak apa tuh nggak jelas gitu, padahal kan saya ngasih tahu yang sesuai yang saya tahu gitu, tapi ya secara Iya, iman rohani saya ya saya masih tetap sama agama saya gitu, bukan Iya, tanpa sebuah alasan itu ya hak karena anda saya mbak, juga- nggak ada paksaan juga untuk pindah agama kan gitu. Kita berdiskusi untuk menambah pengetahuan dan untuk kita pelajari gitu. Oke, jadi catat aja Pak, apa tadi yang mau ditanya ke pendeta biar saya catat gitu, biar saya tahu tadi tentang anggur. Nanti gini aja mbak, ambil aja di YouTube saya videonya. Anda bisa pelajari di ulangannya mbak ya, di sini nih. Sebentar ya, saya bukakan YouTube saya sama mbak. Nih. Anda bisa ambil videonya ya. Nanti Anda ambil aja videonya. Nih di sini. Nama YouTube-nya Pusat Debat Agama ya Mbak ya. Oke. Pusat Debat Agama, gambarnya gambar orang jelek ini ya. Nah, ini ada 965 penonton. Gambarnya kayak gini nih ya, profilnya. Judulnya Juru Selamat yang Tidak Selamat gitu ya. Namanya Pusat Debat Agama. Anda ambil rekamannya di situ ya. Kita nggak pernah potong-potong atau edit-edit ya. Silahkan diambil di situ ya. Juru Oke. selamat yang tidak selamat siapa? Juru Iya. selamat yang tidak selamat. Pak, siapa juru selamat yang tidak Nantilah. Iya, oke. Daripada kawan-kawan Kristen yang lain ngamuk juga mau ikut naik, Mbak. Saya izin gantikan Mbak dulu boleh? Oke, boleh lah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, ambil nanti ya di YouTube itu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Oke, selamat malam, Mbak. Selamat istirahat. Oke, sabar dulu.